Hai, kali ini kita akan membahas saham Wismilak Inti Makmur Tbk dengan kode saham WIM. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan WIM ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 2,51 T mengalami kenaikan sebesar 38,4% menjadi 3,47 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 38,4% mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 36,4% per tahun. Konsistensi pertumbuhan pendapatan sebesar 84,9% tergolong tinggi sehingga bisa harapkan perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhannya. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan WIM ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 172,58 M mengalami kenaikan sebesar 37,59% menjadi 237,46 M di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik. Apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan laba bersihnya. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar 37,6% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 88,8% per tahun. Konsistensi pertumbuhan laba bersih sebesar 82,0% tergolong tinggi sehingga bisa harapkan perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhannya. Lalu kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan WIM. Pertama, untuk GPM perusahaan ini mengalami penurunan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 26,1% turun menjadi 21,3%. Penurunan GPM menandakan perusahaan tidak dapat mempertahankan biaya pokok penjualan atau COGS-nya. Lanjut ke NPM atau Net Profit Margin. NPM perusahaan ini mengalami penurunan, pada tahun lalu sebesar 6,9% turun menjadi 6,8%. Penurunan NPM bukanlah hal yang baik. Namun, jika kamu yakin penurunan NPM hanya sementara, maka tidak masalah. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu Return on Equity. Return on Equity tahun ini mengalami kenaikan, tahun lalu sebesar 13,9%, dan pada tahun ini naik menjadi 16,5%. Return on equity dari perusahaan WIM ini sebesar 16,5% dan memiliki hutang yang rendah. Jadi perusahaan ini return on equity-nya menurut saya di atas standar. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Kas dan setara kas dari perusahaan ini sangatlah melimpah hingga dapat melunasi seluruh liabilitas atau kewajiban perusahaan ini. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 0,52 kali masih kurang dari 1 maka perusahaan ini masih dalam batas yang aman. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan WIM ini. Perusahaan ini tidak memiliki hutang berbunga dan ini merupakan hal yang sangat baik dan perusahaan ini sangatlah aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya, valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 1.239 dan saat ini harganya ada di 720 sehingga memiliki margin of safety sebesar 42%. Saat ini memiliki margin of safety yang cukup besar. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual saham ya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.